Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Amelia Putri dengan NIM 24002143. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari pertemuan 1 sampai 15 pada mata kuliah Manajemen dan Digitalisasi Perpustakaan yang diampu oleh Ibu Dr. Sulastri MPD untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah ini. Materi yang pertama yaitu konsep dasar manajemen perpustakaan. Manajemen perpustakaan adalah proses mengatur, mengelola, mengoordinasikan seluruh kegiatan dalam perpustakaan agar berjalan efektif dan mendukung tujuan pendidikan. Proses ini mencakup perencanaan program, pengorganisasian tugas staf, penggerakan sumber daya, serta pengawasan hasil kerja. Tujuan utama manajemen adalah memastikan perpustakaan mampu menyediakan layanan informasi yang tertib, koleksi yang relevan, dan suasana belajar yang nyaman. Selain itu, perpustakaan memiliki fungsi edukatif untuk menunjang pembelajaran, fungsi informatif untuk menyediakan pengetahuan, fungsi rekreatif untuk hiburan, dan fungsi kultural untuk membentuk kebiasaan literasi. Semua fungsi ini hanya dapat berjalan baik jika manajemen dilakukan secara terarah. Yang kedua, mengenai sejarah perpustakaan. Sejarah perpustakaan menunjukkan perjalanan panjang manusia dalam mengumpulkan dan melestarikan informasi, mulai dari tablet tanah di Mesopotamia dan gulungan papirus di Mesir. Perpustakaan berkembang menjadi pusat pengetahuan pada era Yunani dan Romawi. Pada abad pertengahan, perpustakaan biara menjadi tempat penyimpanan naskah penting. Lalu, pada masa Renaissance, menjadi pusat ilmu pengetahuan. Di Indonesia, perpustakaan mulai berkembang pada masa kolonial dan dilanjutkan dengan pendirian perpustakaan sekolah setelah kemerdekaan. Saat ini, perkembangan teknologi membuat perpustakaan bertransformasi menjadi e-library dengan layanan digital yang lebih modern dan mudah diakses. Yang ketiga yaitu dasar hukum perpustakaan. Dasar hukum perpustakaan adalah regulasi resmi pemerintah yang mengatur penyelenggaraan, pengelolaan, dan standar perpustakaan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 menetapkan bahwa setiap sekolah wajib memiliki perpustakaan yang memenuhi standar minimal. PP Nomor 24 Tahun 2014 memperinci pelaksanaan undang-undang tersebut, termasuk kewajiban sekolah menyediakan koleksi, layanan, dan tenaga perpustakaan. Permendiknas 24 tahun 2007 mengatur standar sarana prasarana, sedangkan Permendiknas nomor 25 tahun 2008 menetapkan standar kompetensi tenaga perpustakaan. SNP Perpustakaan 2017 memperjelas standar koleksi, layanan, ruang pengelolaan, dan SDM. Dasar hukum ini memastikan perpustakaan berjalan profesional dan terarah. Yang keempat, mengenai perencanaan perpustakaan. Perencanaan perpustakaan adalah proses menyusun arah pengembangan perpustakaan berdasarkan kebutuhan pengguna dan tujuan sekolah. Perencanaan meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, dan strategi pengembangan perpustakaan. Dalam tahap ini, perpustakaan melakukan analisis kebutuhan untuk menentukan jenis koleksi, layanan, fasilitas, program literasi, dan anggaran yang harus disiapkan. Perencanaan bertujuan agar kegiatan perpustakaan berjalan terstruktur, biaya dapat dikelola dengan baik, dan pelayanan menjadi lebih efektif. Dengan perencanaan yang matang, perpustakaan dapat berkembang sesuai perkembangan kurikulum dan teknologi. Yang kelima, mengenai pengorganisasian perpustakaan. Pengorganisasian adalah proses mengatur struktur organisasi, membagi tugas, dan menetapkan tanggung jawab bagi seluruh staf perpustakaan. Struktur organisasi yang jelas memisahkan peran kepala perpustakaan, staf layanan, dan staf pengolahan koleksi. Pengorganisasian juga mencakup penyusunan SOP untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan seperti prosedur peminjaman, pengembalian, dan pengolahan buku baru. Dengan pengorganisasian yang baik, perpustakaan dapat memberikan layanan yang tertib, mengurangi kesalahan, dan memastikan setiap kegiatan dilakukan sesuai standar operasional. Yang keenam, yaitu kepemimpinan dan sumber daya manusia perpustakaan. Kepemimpinan perpustakaan adalah kemampuan kepala perpustakaan dalam mengarahkan, mengelola, dan memotivasi staf agar bekerja maksimal. Pemimpin yang baik mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif, mengambil keputusan, serta berinovasi dalam mengembangkan layanan dan program literasi.
Sumber daya manusia perpustakaan terdiri dari tenaga profesional yang bertugas mengelola koleksi, melayani pemustaka, dan memastikan kualitas pelayanan. Pengelolaan sumber daya manusia meliputi perekrutan, pelatihan, pembinaan, dan evaluasi. Sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih akan meningkatkan kinerja perpustakaan secara keseluruhan. Yang ketujuh yaitu koleksi perpustakaan. Koleksi perpustakaan adalah semua bahan informasi yang dihimpun untuk memenuhi kebutuhan belajar dan literasi pengguna. Koleksi mencakup buku pelajaran, buku bacaan, referensi, majalah, koran, audio, visual, hingga koleksi digital seperti e-book. Pengembangan koleksi bertujuan untuk menyediakan sumber belajar yang relevan, mutakhir, dan bervariasi. Prosesnya meliputi seleksi bahan berdasarkan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi, hingga penyiangan koleksi yang rusak atau tidak relevan. Koleksi yang baik akan menentukan kualitas layanan perpustakaan. Materi yang ke-8 yaitu klasifikasi perpustakaan atau DDC. Klasifikasi perpustakaan adalah proses pengelompokan buku berdasarkan subjek agar tersusun rapi dan mudah ditemukan. Sistem yang digunakan secara internasional adalah Dewey Decimal Classification atau DDC, yang membagi ilmu pengetahuan ke dalam 10 kelas utama dari 000 hingga 900. Sistem ini memungkinkan perpustakaan menata buku secara logis dan konsisten. Proses klasifikasi dimulai dari menentukan subjek buku, mencari nomor kelas yang tepat, memberi label pada punggung buku, dan menempatkannya di rak yang sesuai. Klasifikasi mempermudah temu kembali informasi bagi pengguna. Nah, contoh dari Dewey Decimal Classification atau DDC itu, tadi kan ada 10 kelas, 00 sampai 900. Nah, contohnya seperti nomor 100 untuk buku filsafat, 300 untuk ilmu sosial, 500 untuk ilmu IPA, dan 800 untuk sastra. Selanjutnya, materi yang ke-9 yaitu mengenai katalogisasi. Katalogisasi adalah proses mencatat data bibliografis buku untuk memudahkan pengguna mencari dan menemukan koleksi. Informasi yang dicatat meliputi judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, subjek, dan nomor klasifikasi. Katalogisasi berfungsi sebagai sistem temu balik informasi yang efisien, sehingga pengguna tidak perlu membuka semua rak untuk mencari buku tertentu. Saat ini, perpustakaan menggunakan OPAC, yaitu Online Public Access Catalog, untuk memudahkan pencarian. Proses katalogisasi yang rapi memastikan semua koleksi terdokumentasi dan mudah diakses. Materi yang ke-10 yaitu mengenai pelayanan perpustakaan. Pelayanan perpustakaan adalah seluruh kegiatan yang ditujukan untuk membantu pengguna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Pelayanan meliputi layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan literasi informasi, serta bimbingan pemustaka. Layanan sirkulasi meliputi peminjaman, pengembalian, perpanjangan, dan pengelolaan denda. Layanan referensi membantu menemukan informasi khusus seperti kamus, atlas, ensiklopedia. Pelayanan juga mencakup kegiatan promosi seperti program wajib baca atau pameran buku. Pelayanan yang baik akan meningkatkan minat pengguna untuk memanfaatkan perpustakaan. Selanjutnya, materi yang ke-11 yaitu peralatan dan bahan pustaka. Peralatan perpustakaan mencakup sarana fisik seperti rak buku, meja baca, kursi, komputer, barcode scanner, OPAC, dan perangkat administrasi lainnya. Peralatan ini penting untuk mendukung pengolahan koleksi dan kenyamanan pengguna. Bahan pustaka meliputi bahan cetak seperti buku dan majalah, bahan non-cetak seperti film dan audio, serta bahan digital seperti e-book dan jurnal elektronik. Peralatan dan bahan pustaka yang lengkap dan berkualitas akan meningkatkan efektivitas layanan serta mendukung kegiatan literasi di sekolah. Materi ke-12 yaitu tata ruang perpustakaan. Tata ruang perpustakaan adalah pengatur ruang secara strategis agar nyaman, aman, dan fungsional. Penataan ruang yang baik mempertimbangkan pencahayaan, ventilasi, keberhasilan, aksesibilitas, serta keamanan pengguna. Perpustakaan biasanya memiliki beberapa area seperti ruang baca, area koleksi, layanan sirkulasi, ruang pengolahan, dan sudut teknologi.
Tata ruang yang baik mampu menarik minat siswa untuk berkunjung, menciptakan suasana belajar yang kondusif, dan mempermudah staf dalam memberikan layanan. Selanjutnya, perpustakaan digital. Perpustakaan digital adalah perpustakaan yang menyediakan koleksi dalam format elektronik yang dapat diakses melalui komputer atau perangkat digital lainnya. Komponen perpustakaan digital meliputi komputer, perangkat lunak e-library, jaringan internet, dan koleksi digital berupa e-book, jurnal elektronik, video pembelajaran, dan repositori. Perpustakaan digital mempermudah pengguna untuk mengakses informasi kapanpun dan dimanapun tanpa batas ruang. Model perpustakaan ini sangat relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pembelajaran modern. Selanjutnya materi ke-14 yaitu mengenai Gerakan Literasi Sekolah atau GLS. Gerakan Literasi Sekolah adalah program nasional yang bertujuan untuk membangun budaya literasi di sekolah melalui kegiatan yang terstruktur. Program ini meliputi kegiatan membaca 15 menit, penyediaan sudut baca, pojok literasi, hingga penyelenggaraan berbagai kegiatan kreatif seperti bedah buku dan lomba literasi. GLS bertujuan meningkatkan kemampuan membaca, mengembangkan kreativitas, dan membentuk karakter literat. Perpustakaan berperan sebagai pusat kegiatan gerakan literasi sekolah dengan menyediakan fasilitas, koleksi, serta kegiatan yang mendukung penguatan literasi di sekolah. Lalu materi yang terakhir yaitu mengenai penjaminan mutu perpustakaan. Penjaminan mutu perpustakaan adalah upaya sistematis untuk memastikan perpustakaan memenuhi standar nasional dan terus meningkatkan kualitas layanannya. Aspek mutu yang dinilai meliputi koleksi, layanan, sumber daya manusia, sarana prasarana, pengelolaan, dan kegiatan literasi. Prosesnya menggunakan siklus PDCA yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan. Tujuan penjaminan mutu adalah memastikan perpustakaan berfungsi optimal, memberikan layanan terbaik, dan mampu bersaing serta beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan materi yang dapat saya sampaikan, jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu, manajemen perpustakaan merupakan bagian penting dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah karena melalui pengelolaan yang terencana dan terstruktur, perpustakaan dapat menyediakan layanan dan sumber belajar yang berkualitas, mulai dari sejarah, dasar hukum, hingga pengorganisasian. Seluruh aspek menunjukkan bahwa perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi juga pusat informasi yang berkembang mengikuti kebutuhan zaman, koleksi yang beragam, layanan yang baik, tata ruang yang nyaman, hingga pemanfaatan teknologi digital membantu perpustakaan beradaptasi dengan perkembangan pendidikan modern. Peran sumber daya manusia dan kepemimpinan juga menentukan keberhasilan pengelolaan perpustakaan, termasuk dalam mendukung program gerakan literasi sekolah. Melalui penjaminan mutu yang berkelanjutan, perpustakaan dapat memastikan bahwa semua standar layanan, fasilitas, dan koleksi terpenuhi sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal bagi peningkatan literasi dan kualitas belajar peserta didik. Dengan demikian, perpustakaan sekolah bukan hanya sekedar fasilitas, melainkan bagian integral dari ekosistem pendidikan yang terus berkembang menuju layanan yang lebih inovatif dan efektif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.